Dia hanya kehilangan jati dirinya, tapi tidak dengan hafalannya. Apakah dia jago baca Al-Quran, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Video ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjustis, tidak boleh menghukumi seseorang dari tampilannya. Oke, mungkin secara Islam, secara Islami, penampilannya itu jelas-jelas keluar daripada tuntunan Islam. Rasulullah pernah menyabdakan bahwa tidak ada surga bagi orang-orang yang membuka auratnya. Wanita-wanita yang membuka auratnya, mereka tidak akan pernah masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Kan begitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita berikan sebuah pertanyaan, apakah orang-orang yang membuka aurat mereka itu adalah orang yang pasti tidak punya iman? Itu juga salah. Bisa jadi orang-orang yang membuka aurat itu mereka juga masih punya iman. Terkadang itu adalah tuntutan dari profesi, pekerjaan, atau memang kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa menjustis 100% bahwa mereka adalah orang-orang yang buruk. Yang berbahaya adalah begini. Kalau kita katakan orang-orang yang misalkan memang tidak paham agama, ketika mereka mengatakan tentang masalah agama, maka itu tidak akan berbahaya bagi orang lain. Kenapa? Karena memang dia awam, dia orang nggak ngerti. Dan ketika dia berbicara tentang agama, orang pasti nggak akan percaya. Yang berbahaya itu adalah orang yang mengaku punya agama, mengaku ahli agama, memakai atribut agama, dia bergelar profesor doktor, tetapi yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang sesat. Kalau yang dia bicarakan adalah sesuatu yang sesat dan didengarkan oleh banyak orang, secara otomatis ribuan orang, bahkan mungkin bisa jutaan orang tersesat karena dia. Itu yang berbahaya. Nah, makanya kemarin ada orang yang mengkritisi saya ketika saya mengkritisi Ar-Razi Hashim. Kenapa kok saya harus mengkritisi dia? Karena begini, Ar-Razi Hashim itu sudah beberapa kali membuat statement yang berbahaya. Dan ada orang yang mengatakan, kenapa nggak ketabayun saja, nasihati langsung kepada dia. Begini, dalam salah satu video lamanya, Ar-Razi Hashim sendiri menantang gurunya sendiri. Dia mengatakan bahwa kalaupun gurunya sendiri pasti akan diajak debat sama dia, akan ditantang debat sama dia kalau memang nggak sesuai dengan keinginan dia. Jadi kalau gurunya sendiri mau ditantang debat, mau diajak debat, apalagi kita. Nasihat yang saya sampaikan, apa yang saya luruskan itu bukan untuk dia, tapi untuk orang-orang yang mendengarkan ceramah dia dan orang-orang yang belum mendengarkan ceramah dia, supaya mereka itu lebih berhati-hati terhadap pemikirannya Ar-Razi, kan gitu. Nah, kalau yang ini saya tampilkan juga supaya kita berhati-hati juga, bahwa mereka, orang-orang yang mungkin dalam penampilan mereka terbuka, buka auratnya, belum tentu mereka nggak punya iman. Bisa jadi itu memang karena profesi dan tuntutan mereka. Mohon maaf, ketika dulu tahun 2014-2015 saya ngambil S2, dosen saya itu seorang doktor. Dia pernah membuat satu penelitian di tempat prostitusi terbesar di Lampung, itu kalau nggak salah di daerah Panjang. Dia membuat satu penelitian di situ tentang kehidupan warga, orang-orang yang hidup di daerah prostitusi, pelacuran, yang itu cukup besar di Lampung, itu di daerah Panjang. Dia membuat penelitian itu karena memang dosen saya adalah dosen dakwah, dan memang spesifikasi dia adalah masyarakat Islam, karena S2 saya adalah komunikasi penyiaran Islam, itu S1-nya, kemudian S2-nya adalah pengembangan masyarakat Islam. Jadi dosen saya itu pengembangan masyarakat Islam. Dia coba untuk meneliti kehidupan orang-orang yang ada di tempat-tempat seperti itu. Dan ternyata kalau kita melihat kehidupan mereka itu jauh dari kata tidak Islami. Mohon maaf, jauh dari kata tidak Islami. Artinya kehidupan mereka itu sangat Islami setiap harinya. Mereka para pelacur itu, mohon maaf, PSK itu, mereka sehari sholat itu bahkan tidak pernah ketinggalan. Mereka sangat rajin beribadah, bahkan ada yang rajin tahajud. Bahkan sampai mereka itu setiap minggu ada pengajian umum di situ, dan yang hadir tuh banyak sekali.
Tapi kenapa pekerjaan mereka adalah hal seperti itu? Pekerjaan mereka adalah ya PSK. Kenapa? Intinya mereka sendiri tidak mau melakukan hal seperti itu. Mereka sendiri paham yang mereka kerjakan itu salah. Kalau andai kan mereka mempunyai pekerjaan yang lebih baik, ya mereka nggak akan melakukan hal seperti itu. Jadi dosen saya menjelaskan seperti itu. Kehidupan mereka, orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang kotor, mereka menjual diri mereka, kita berpikirnya bahwa mereka itu pasti kehidupannya jauh dari agama. Ternyata tidak. Mereka justru setiap harinya adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin sholat tahajud. Kemudian mereka juga ikut pengajian-pengajian yang memang diadakan di sekitar situ. Mereka rajin ikut ke sana. Kalau pengajian, apakah pakainya tertutup? Ya tertutup, sangat sopan. Bahkan mungkin kita kalau tidak tahu siapa mereka, kita akan mengatakan bahwa mereka ini wanita soleha-soleha gitu. Padahal ya mohon maaf, pekerjaan mereka kalau malam ya kupu-kupu malam. Kenapa begitu? Ya karena tadi kebutuhan dan ekonomi yang membuat mereka harus bekerja seperti itu. Jadi kita nggak bisa kemudian memukul rata bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pasti nggak punya iman. Tidak seperti itu juga. Terkadang kita harus membuka hati kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang perlu ditolong. Ada satu kasus kejadian yang mungkin jadi pelajaran kita. Muhammadiyah itu pernah mengubah satu tempat di mana jadi dulunya adalah tempat pusat ya prostitusi, tapi sekarang menjadi pusat pendidikan Islam yang berbasis Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah mampu memberikan solusi di daerah tersebut. Yang dulunya orang-orang bekerja di sana masalah prostitusi itu karena ekonomi. Muhammadiyah memberikan kepada mereka jalan keluar, membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, sehingga mereka keluar dari kubangan prostitusi, sehingga tempat yang dulunya terkenal dengan prostitusi, sekarang banyak sekali pendidikan-pendidikan Muhammadiyah yang ada di sana. Bagaimana caranya Muhammadiyah membuat hal seperti itu? Karena Muhammadiyah datang dengan solusi ke sana, bukan hanya sekedar menghancurkan, bukan hanya sekedar menggusur, bukan hanya sekedar membuat mereka itu terusir, tidak, tapi Muhammadiyah datang ke sana dengan membawa solusi yang dapat membuat mereka meninggalkan pekerjaan mereka secara sukarela tanpa membuat mereka kelaparan. Nah itulah Muhammadiyah. Ada satu tempat, saya nggak bisa sebutkan di mana, tapi itu ada. Silahkan Anda searching sendiri, itu ada. Dan dulu tahun 2013 saya dan teman-teman pernah juga ikut istilahnya ikut seminar yang diadakan oleh Muhammadiyah tentang masalah tersebut dan juga tempat tersebut. Itu sekarang kalau kita lihat luar biasa. Kita nggak akan pernah membayangkan tempat se-Islami itu yang penuh dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah dulunya adalah tempat pelacuran. Kita nggak akan pernah menyangka. Itu luar biasanya. Jadi itu. Nah, Coffeezine semuanya, apa yang saya sampaikan di sini adalah mungkin orang-orang di sana itu banyak sekali yang membutuhkan bantuan kita, jalan keluar dari masalah-masalah mereka. Cuman kita tidak bisa membantu mereka. Tapi jangan sekali-kali kita membenci orang-orang yang bermaksiat. Kembali lagi, sebuah perkataan yang sangat mulia dari ulama-ulama terdahulu. Jangan pernah membenci orang-orang yang bermaksiat. Bencilah kelakuannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau bisa, berikan kepada mereka jalan keluar untuk meninggalkan hal-hal buruk mereka. Karena mereka itu bukan orang yang tidak punya iman. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkungan itu dan bagaimana meninggalkan hal-hal seperti itu. Bisa banyak faktor, salah satunya masalah ekonomi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.